1039 Satpol PP 2025 tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi Satuan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat oleh Satgas Linmas Provinsi Kalimantan Barat. Pada Permendagri 42 tahun 2017, fokus utama adalah pada penyelenggaraan peningkatan kapasitas Satlinmas yang lebih bersifat kegiatan pelatihan formal dengan mekanisme usulan berjenjang oleh Satpol PP Kabupaten, Kota, atau Kepala Desa, Lurah melalui Camat. Monitoring dan evaluasi juga diatur secara spesifik dengan membentuk tim khusus yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur atau Bupati Wali Kota. Sedangkan pada Permendagri 26 tahun 2020, pendekatan berubah lebih luas, yaitu peningkatan kapasitas masuk dalam kerangka pemberdayaan dan pembinaan Satlinmas. Bentuk pemberdayaan tidak hanya pelatihan, tetapi juga lomba siskamling, jambore Satlinmas, pos komando, hingga koordinasi lintas sektor. Struktur pembinaan juga lebih berlapis dan detail, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga desa, kelurahan. Mekanisme monitoring dan evaluasi tidak lagi menekankan pada pembentukan tim ad hoc, tetapi melekat dalam fungsi Satpol PP dan perangkat daerah terkait. Dengan demikian, Permendagri 42 2017 menekankan mekanisme administratif dan formal pelatihan, sedangkan Permendagri 26 2020 lebih menekankan pendekatan pemberdayaan, pembinaan berjenjang, dan integrasi dengan penyelenggaraan Trantibum Linmas. Regulasi antara Permendagri 42 2017 dan Permendagri 26 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas mengatur secara teknis mekanisme peningkatan kapasitas melalui pola usulan dan pelaksanaan kegiatan. Misalnya, pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa usulan peserta kegiatan peningkatan kapasitas disampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Kota untuk kegiatan tingkat provinsi, serta oleh Kepala Desa Lurah melalui Camat untuk kegiatan tingkat kabupaten kota. Namun, dalam Permendagri 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat, mekanisme usulan tersebut tidak lagi diatur secara khusus. Peningkatan kapasitas Satlinmas ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti lomba, jambore, maupun posko Satlinmas. Artinya, pola formal usulan digeser ke arah pendekatan yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan. Perbedaan mendasar juga terlihat pada pengaturan fungsi pengawasan dan evaluasi. Dalam Permendagri 42 2017 pasal 10, Gubernur diberi tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Satlinmas di kabupaten kota yang dilaksanakan oleh sebuah tim khusus. Tim ini terdiri dari sekretaris daerah provinsi, Satpol PP provinsi, serta instansi terkait, dan keberadaannya ditetapkan melalui keputusan gubernur. Sedangkan dalam Permendagri 26 2020 pasal 33, peran gubernur diformulasikan lebih luas, yakni melakukan pembinaan penyelenggaraan Trantibum Linmas di kabupaten kota yang meliputi aspek kebijakan, peningkatan kapasitas, koordinasi, evaluasi, hingga pelaporan. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak lagi bersifat ad hoc melalui tim, tetapi melekat secara struktural pada Satpol PP provinsi sebagai perangkat daerah. Permendagri 42 tahun 2017, pengaturan mengenai peran Bupati, Wali Kota terhadap Satlinmas dituangkan dalam pasal 11. Bupati atau Wali Kota berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi, MONEF, peningkatan kapasitas Satlinmas di wilayah kecamatan, desa, atau kelurahan.
Pelaksanaan Monef dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, Satpol PP Kabupaten Kota, serta instansi terkait lainnya. Tim tersebut bersifat ad hoc dan keberadaannya harus ditetapkan melalui keputusan Bupati Wali Kota. Dengan demikian, pola yang diterapkan lebih menekankan pada mekanisme pengawasan berbasis tim khusus yang dibentuk setiap periode kegiatan. Sementara itu, dalam Permendagri 26 tahun 2020, konsep tersebut mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada pasal 34, Bupati Wali Kota diberikan mandat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Trantibum Linmas yang berlaku mutatis mutandis dari peran gubernur. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui Satpol PP Kabupaten, Kota serta perangkat desa, dan dapat didelegasikan kepada camat. Artinya, fungsi yang sebelumnya terbatas pada monitoring dan evaluasi kini berkembang menjadi peran pembinaan yang lebih menyeluruh, meliputi aspek kebijakan, peningkatan kapasitas, koordinasi, evaluasi, hingga pelaporan. Lebih lanjut, Pasal 35 Permendagri 26 2020 secara eksplisit menegaskan peran camat. Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati Wali Kota, camat melaksanakan pembinaan Satlinmas di desa, kelurahan dengan cakupan tugas berupa koordinasi, pemetaan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini menjadi perbedaan penting dibandingkan Permendagri 42 2017, karena dalam regulasi sebelumnya peran camat tidak diatur secara eksplisit dalam pembinaan Satlinmas. Dengan demikian, pergeseran dari Permendagri 42 2017 ke Permendagri 26 2020 menunjukkan transformasi kewenangan dari Monef berbasis tim khusus menjadi pembinaan struktural yang melekat pada Satpol PP Kabupaten, Kota serta perangkat desa, dengan penambahan peran camat sebagai penghubung langsung pembinaan Satlinmas di tingkat kecamatan. Permendagri 42 tahun 2017, peran kepala desa atau lurah terhadap Satlinmas relatif terbatas, yaitu sebatas mengusulkan peserta kegiatan peningkatan kapasitas melalui camat. Fokus kegiatan peningkatan kapasitas pun lebih diarahkan pada pelatihan formal, sehingga sifatnya administratif dan teknis dengan ruang lingkup yang sempit. Sebaliknya, Permendagri 26 tahun 2020 menghadirkan pergeseran signifikan. Melalui pasal 36, kepala desa atau lurah tidak lagi hanya bertindak sebagai pengusul peserta, tetapi diberikan peran lebih kuat sebagai pelaksana pembinaan teknis operasional Satlinmas di wilayahnya. Lingkup pembinaan yang dimaksud meliputi koordinasi, pemetaan, perekrutan, pengerahan, evaluasi, hingga pelaporan. Artinya, fungsi kepala desa lurah diperluas menjadi garda terdepan dalam pengelolaan dan penguatan kapasitas Satlinmas di tingkat akar rumput. Perubahan juga tampak pada pola kegiatan. Bila pada regulasi tahun 2017 fokus peningkatan kapasitas lebih menitikberatkan pada pelatihan formal, maka pada regulasi tahun 2020 diperluas melalui pemberdayaan partisipatif. Hal ini diwujudkan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti lomba siskamling, jambore Satlinmas, maupun posko Satlinmas yang melibatkan partisipasi aktif anggota. Dengan demikian, penguatan Satlinmas tidak hanya dicapai melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kolaboratif yang lebih variatif. Secara garis besar, pergeseran dari Permendagri 42 2017 ke Permendagri 26 2020 menunjukkan transformasi paradigma dari pola yang menekankan pada pelatihan formal, mekanisme usulan administratif, dan monitoring evaluasi berbasis tim ad hoc menuju pola yang lebih struktural, berjenjang, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan. Rantai pembinaan juga diperjelas dan diperkuat secara hierarkis, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, sehingga Satlinmas memiliki sistem pembinaan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
Gambaran singkat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1039 Satpol PP 2025 tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi Satuan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1039 Satpol 2025 dilatar belakangi oleh adanya pergeseran regulasi antara Permendagri 42 tahun 2017 dan Permendagri 26 tahun 2020, serta kebutuhan nyata di lapangan terkait efektivitas peningkatan kapasitas Satlinmas. Jika pada Permendagri 42 2017 peningkatan kapasitas Satlinmas dipahami sebatas pelatihan formal dengan pola usulan berjenjang, maka pada Permendagri 26 2020 pendekatan diperluas ke arah pemberdayaan dan pembinaan struktural berjenjang. Perubahan ini membawa implikasi bahwa pola lama yang cenderung administratif sudah tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika kebutuhan di daerah. Di Kalimantan Barat, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Satlinmas, antara lain tumpang tindih, repetitif, kegiatan antara program Satpol PP Provinsi, Kabupaten Kota, hingga kecamatan dan desa yang berakibat pada inefisiensi sumber daya. Belum adanya pedoman baku mengenai struktur materi, pokok bahasan, subbahasan, metode, dan narasumber, sehingga kualitas peningkatan kapasitas tidak seragam antar daerah. Permintaan kabupaten kota agar pemerintah provinsi menyediakan format penyelenggaraan peningkatan kapasitas yang lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai regulasi terbaru. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, padahal pembinaan Satlinmas sudah menuntut peran lintas tingkatan pemerintahan, gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, lurah. Jawab hal tersebut, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1039 Satpol 2025 hadir sebagai landasan operasional yang mengatur penyelenggaraan peningkatan kapasitas Satlinmas di daerah. Keputusan ini meliputi aspek-aspek penting, yaitu program yang memuat bentuk kegiatan peningkatan kapasitas yang variatif sesuai kebutuhan daerah dan sejalan dengan Permendagri 26 2020. Tujuannya adalah memperkuat kompetensi, keterampilan, dan eksistensi Satlinmas agar mampu berperan dalam Trantibumlinmas, pengamanan pemilu, penanggulangan bencana, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Target grup meliputi anggota Satlinmas di seluruh kabupaten kota dengan prioritas pada wilayah rawan konflik sosial, rawan bencana, dan berkepadatan penduduk tinggi. Bahasan, subbahasan, dan subpokok bahasan disusun sistematis agar materi yang diberikan seragam, terukur, dan dapat dievaluasi. Pelaksana ditetapkan secara jelas melibatkan Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten Kota, Camat, dan pemerintah desa, kelurahan. Narasumber berasal dari unsur terkait seperti Satpol PP, TNI, Polri, BPBD, DPMD, akademisi atau praktisi sesuai tema kegiatan. Dengan terbitnya keputusan ini, penyelenggaraan peningkatan kapasitas Satlinmas di Kalimantan Barat diharapkan seragam dan terstandar di seluruh kabupaten kota, efisien dan efektif, menghindari pengulangan kegiatan yang tidak terkoordinasi, responsif terhadap kebutuhan lokal, baik dalam hal materi maupun metode, kuat secara regulatif, karena berlandaskan Permendagri 26 2020 sekaligus menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Sehingga, keputusan gubernur ini tidak hanya sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi, harmonisasi, dan akselerasi pembinaan Satlinmas dalam mendukung terciptanya ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kalimantan Barat. Keputusan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota,
hingga pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui keputusan ini diharapkan setiap anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, kondisi jasmani yang sehat, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan peran strategisnya sebagai ujung tombak pelindungan masyarakat di wilayah masing-masing. Peningkatan kapasitas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat. Tujuan, agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas. Target grup, warga masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai anggota Satlinmas. Pokok bahasan mencakup: A. Bidang kesamaptaan terdiri dari 1. PBB 2. Peraturan penghormatan 3. Tata upacara 4. Pembinaan jasmani. Bidang pelindungan masyarakat terdiri dari 1. Pengetahuan dasar pelindungan masyarakat 2. Etika pergaulan. Pengetahuan tentang bencana. 4. Pengetahuan tentang PAM Swakarsa. 5. Bela negara. Penanggulangan bencana, alam dan non-alam, terdiri dari 1. Pengetahuan bencana banjir, karhutla, angin puting beliung, tanah longsor, dan gempa. 2. Sistem komunikasi. 3. Pengetahuan dasar SAR banjir, karhutla, angin puting beliung, tanah longsor, dan gempa. 4. Pengetahuan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, dalam situasi bencana. 5. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 6. Penanggulangan kerusuhan sosial. 7. Penanggulangan bencana sosial, misalnya penyalahgunaan narkoba. D. Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, pelayanan terpadu, meliputi 8. Penyuluhan dan rehabilitasi pasca bencana. 9. Komunikasi, informasi, dan edukasi kesiapsiagaan bencana. 10. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban. 11. Pembinaan dan penyuluhan patroli serta pengamanan. 12. Pemberdayaan pelindungan masyarakat. E. Bidang kekhususan. Pokok bahasan memuat rincian teknis materi dari pokok bahasan. Pelaksana terdiri dari Satpol PP, Kecamatan, Desa, Kelurahan. A. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas dibagi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa, kelurahan, pemerintah kecamatan, maupun satuan polisi Pamong Praja Kabupaten, kota sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan dukungan sumber daya yang dimiliki masing-masing tingkatan pemerintahan. B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota dapat melaksanakan seluruh pokok bahasan dan subpokok bahasan dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran daerah, serta dukungan lintas sektor di wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan kewenangan pembinaan yang dimiliki oleh Bupati Wali Kota yang menegaskan bahwa Satpol PP Kabupaten Kota berperan sebagai pelaksana utama pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas di tingkat kabupaten, kota serta sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 selaku Satgas Linmas Kabupaten, Kota huruf A dan D. Dengan demikian, Satpol PP Kabupaten Kota memiliki ruang untuk mengintegrasikan seluruh materi pokok dan subpokok bahasan ke dalam program peningkatan kapasitas, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan kecamatan, desa, kelurahan, maupun perangkat daerah terkait.
desa atau kelurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur dimaksud, maka desa atau kelurahan dapat menyampaikan surat usulan secara tertulis, resmi kepada pemerintah kecamatan atau Satgas Linmas kecamatan dengan melampirkan uraian kendala yang dihadapi. Usulan tersebut dimaksudkan agar kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas dapat difasilitasi penyelenggaraannya oleh pemerintah kecamatan atau Satgas Linmas kecamatan, mengingat adanya keterbatasan pelaksanaan di tingkat desa atau kelurahan. D. Apabila pemerintah kecamatan atau Satgas Linmas kecamatan setelah menerima usulan tertulis dari desa atau kelurahan juga tidak dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur dimaksud, maka pemerintah kecamatan atau Satgas Linmas kecamatan dapat menyampaikan usulan secara tertulis, resmi kepada Bupati, Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satgas Linmas Kabupaten, Kota dengan melampirkan uraian kendala yang dihadapi. Usulan tersebut bertujuan agar kegiatan dimaksud dapat difasilitasi penyelenggaraannya pada tingkat kabupaten kota, karena adanya keterbatasan pada pelaksanaan di tingkat desa, kelurahan maupun kecamatan. Polisi Pamong Praja atau Satgas Linmas Kabupaten Kota, setelah menerima usulan tertulis dari kecamatan, juga tidak dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur dimaksud, maka dapat menyampaikan usulan secara tertulis, resmi kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat selaku Satgas Linmas Provinsi dengan melampirkan uraian kendala yang dihadapi. Usulan tersebut dimaksudkan agar kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas dapat difasilitasi dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengingat adanya keterbatasan pelaksanaan di tingkat kabupaten kota. Narasumber menyesuaikan dengan kebutuhan dari pokok bahasan dan subpokok bahasan, namun untuk bidang kesamaptaan lebih diutamakan narasumber berasal dari Satpol PP Kabupaten, Kota selain TNI, Polri. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. APBD Kabupaten Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota. APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Artinya, setiap level pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam mendukung Trantibum dan Linmas. Selain dari APBN, APBD, dan APBDes, pendanaan Linmas juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah, tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh, CSR, hibah, atau dukungan lembaga non-pemerintah yang legal. Pendanaan Linmas bersifat multilevel, pusat, daerah, desa. Fleksibel, bisa didukung dari sumber sah lain. Kunci, sinergi pendanaan antar level pemerintahan.